Yo, selamat datang kembali di channelku teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita di seri intro ke Express. Nah, pada episode kali ini, jadi kita bakal bahas tentang yang namanya JIT. Nah, JIT itu adalah view engine, yang mana bakal kita pakai sebagai, kok view engine sih? Template engine, yang mana bakal kita pakai sebagai yang buat nge-serve klien ke klien, ya, client side. Nah, di sini mulai dari jadi kita bakal bikin view pakai JIT yang mana nanti bakal dari install, register ke Express, routing. Jadi JIT ini kan template engine ya. Nah, file-filenya ini nanti bakal berupa file JIT yang mana itu tuh bakal dikompil ke dalam file HTML yang bakal ditampilkan ke si user. Nah, untuk melakukan hal itu kan kita harus meregister apa? Ngeregistrasiin compilernya ke server kita biar server kita tuh bisa nge-compile file JIT ini dan kemudian menampilkan ke klien dalam bentuk HTML. Oke, sebelumnya kita ke sini dulu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada websitenya JIT, yaitu jit-lang.com. Nah, di sini ada kayak gambarannya. Jadi ini bahasa apa namanya ya? Bahasanya JIT, templatingnya. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya if, else, kita bisa pakai variabel. Yang mana ini nanti variabel, terus ya variabelnya ini bakal kita set nilainya itu dari controller. Yang mana controller ini bakal ngeset variabel ke sini ya. Terus dia itu bakal ngerender ke user. Ya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke coding. Nah, jadi di sini sebelumnya kita bakal kita bakal ngambil dependensi apa namanya, install dependensi JIT pakai npm install JIT. Teman-teman bisa pakai dash dash save atau nggak usah, itu sama aja. Set kita install, oke, tak pause dulu. Nah, di sini kita udah selesai install JIT. Nah, terus setelah kita install, kita kan harus meregistrasikan si JIT ini ke Express ya. Nah, jadi kita buka file server kita. Kita buka file server kita. Terus habis itu kita registrasikan JIT-nya itu ke si Express ini dengan app.set. Yang pertama, JIT ini JIT ini kan dia bakal butuh suatu folder yang itu berisi yang berisi file-file JIT yang belum dikompil ke HTML kan. Nah, jadi sebelumnya kita harus ngeregistrasiin folder yang untuk nyimpan view-nya ini dari JIT ke si Express. Oke. Jadi di sini tak kasih komen dulu. View engine. Nah, ini kita registrasiin yang pertama. Jadi kok Nah, yang pertama kan setting nih. Settingnya views, terus value-nya itu path ke folder view itu. Jadi di sini aku pengen foldernya tuh namanya views. Jadi di sini aku bikin folder views. Nah, terus di sini aku kasih path buat ke view-nya itu sama kayak gini lah. Kita copy aja. Copy, paste, terus ini ganti views. Nah, ini kan kita udah ngeregistrasiin foldernya nih. Nah, sekarang kita harus meregistrasiin compilernya buat nge-compile file-file JIT yang ada di folder view ini. Jadi kita registrasiin view engine-nya, view engine JIT. Nah, gini. Oke. Nah, terus habis ngeregistrasiin si view engine ini, kita pengen coba bikin file apa namanya? File JIT pertama kita. Oke, di sini kita coba bikin file namanya home.jit ini. Terus kita coba copy aja dari sini. Set, kita paste. Nah, di sini di script ini ada yang kurang benar. Kayak misalnya dari ini ya. Nah, ini
kalau ini tadi udah tak coba buat nge-compile. Kalau ini full semua nih, ini nggak bisa. Ini yang pertama ini error karena dia mintanya compiler kita tuh pakainya doctype, bukan kayak gini-gini. Nah, terus JavaScript ini juga error, langsung sini ya. Nah, JavaScript ini juga error karena JavaScript di JIT itu setahu kayak gini. Script, terus kalau teman-teman pengen nulis di bawahnya, kasih titik dulu, baru enter. Nah, di sini teman-teman bisa nulis script semau teman-teman. Oke, ini kita hapus juga, soalnya juga nggak bakal dipakai. Nah, terus ini juga nih, ini jadi teman-teman kalau misalnya pengen um, apa ya, ngasih kalimat atau ya kalimat di chat itu, paling nggak teman-teman di depannya tuh harus kasih elemen HTML dulu. Kalau teman-teman nggak kasih elemen HTML dulu, nanti dia tuh bakal nganggep yang kata pertama ini sebagai elemen HTML. Nah, oleh karena itu teman-teman pertama kasih elemen HTML dulu. Aku bakal kasih P gitu ya buat paragraf. P, 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 P. Terus ini juga scriptnya tak hilangin nggak apa-apa. Nah, di sini kita pakai variabel page title sama variabel you are using JIT. Nah, buat di page title ini, kita kalau misalnya pengen nyetak variabel di JIT, kita bisa pakai yang namanya elemen, terus sama dengan, terus nama variabelnya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen pakai cara lain, itu bisa pakai pagar kurung kurawal, terus nama variabelnya. Ini. Gue bakal ninggalin ini default. Terus di sini ada variabel you are using JIT yang nanti bakal di if else. Oke, kita terus sekarang ke rootnya. Nah, jadi di root ini kita bakal ngasih tahu nih ke server kita file mana yang bakal di render ke HTML. Nah, untuk ngasih tahu itu kita pakai yang namanya res.render. View-nya jadi view itu file yang ada di dalam sini. Kalau filenya itu ada di dalam folder, teman-teman tinggal ketik nama foldernya slash terus nama file. Ini karena ini nggak ada di dalam folder, ada langsung di view. Aku ngetik home Nah, terus di sini tak sertain variabel-variabel yang dia tuh pengen diikut sertakan di home itu. Tadi kan ada yang namanya page title ya. Page title. Oke, di sini aku kasih nama my website. Nah, terus di sini juga ada variabel you are using JIT. Yang mana variabel ini kan di seleksi kondisi nih. Nah, kalau di seleksi kondisi gini, aku asumsikan dia tuh variabelnya berupa boolean. Berarti nilainya di sini aku pertama kasih true ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal ngerender home dengan page title ini dan dengan you are using JIT bernilai true. Nah, terus coba kita refresh deh. Nah, di sini masih belum ke refresh karena ada indeks HTML sama bot karena ada index.html. Jadi si browser tuh langsung ngambil indeks HTML kalau setahu. Terus juga di sini ada yang salah sebenarnya. Nah, di sini ada app use. Ini harusnya nggak usah pakai API. Langsung gini ya. Kalau pakai API berarti kita bisa tadi ngambil tapi ke /API dulu. Nah, sedangkan /API itu kita pengennya bukan buat ini, buat API. Ups. 6. Nah, ini kita ganti jadi slash biasa. Walaupun udah kita ganti, sepertinya masih nggak bisa. Nah, karena dia ada indeks HTML. Kalau indeks HTML ini kita hilangkan, harusnya bisa. Nah, dia ngerender file home ini. File home yang tadi kita render di router. Oke, ke render. Sip. Amazing. Nah, kalau misalnya di sini you are using JIT-nya tak ganti false,
dia seharusnya bakal nyetak yang ini, yang get on it. Oke, benar. Berarti template kita berfungsi dengan semestinya. Nah, terus di sini aku di sini berencana bakal bikin tiga halaman nih, tiga page. Yang pertama itu home, terus ada juga login sama register. Login register. Iya, login sama register. Oke. Jadi di sini aku bakal pakai Bootstrap buat stylingnya biar cepat. Bootstrap 4. Kok malah itu? Salah. Bootstrap, teman-teman bisa langsung ke Bootstrap ini, terus ke CDN, cari CDN-nya. Terus copy dari setelah HTML elemennya. Dari rel, copy sampai akhir, sampai anonymous ini, di copy. Nah, terus di jet ini kita bisa sertakan, ini tadi CSS ya, kita bisa sertakan di atas. Kita kasih link CSS ya, jangan kayak gitu. Nah, kita kasih link, terus kurung buka, terus kita paste yang tadi. Terus buat JavaScript juga gitu. Oke, buat JavaScript kita kasih di bagian body bawah. Script. Set. Yang tadi itu ini jQuery karena Bootstrap butuh jQuery. Terus yang kedua ini Popper.js. Bootstrap butuh Popper.js buat kalau misalnya teman-teman pengen ada ini nih kayak gini. Nah, ini pakai Popper.js. Setauku. Terus buat modal enggak sih kayaknya kok modal. Nah, ini terus baru JavaScript-nya Bootstrap sendiri. Oke, nah di sini kita udah punya CSS-nya Bootstrap, jQuery, Popper, dan Bootstrap. Oke. Nah, jadi di sini kita udah all set buat mulai pakai komponen-komponen di Bootstrap. Nah, di sini aku bakal pause dulu sebentar videonya karena apa ya? Ini bukan dasar Bootstrap gitu loh. Jadi nanti bakal aku bikinin dulu sebentar buat komponennya. Terus oke, kita lanjut lagi. Bentar ya. Oh iya, ini buat teman-teman yang bingung cara pakai nanti apa namanya elemen HTML di Jet tuh kayak gimana. Jadi ini kan ada elemen nav, elemen a, button, span. Nah, itu tuh teman-teman tinggal nulis elemennya kayak biasa aja, cuman nggak usah pakai buka tutupnya gitu. Jadi di sini misal aku pengen yang namanya nav gini ya, kayak yang atas nih. Maaf. Nah, aku tinggal ngetik nav, terus kelasnya itu kita kasih titik. Kelas apa? Navbar. Terus ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelas nih ya. Nah, setiap kelasnya kita kasih titik. Navbar, navbar expand lg, terus navbar like, terus bg like, bg likt. Nah, jadi ini HTML elemennya, ini kelasnya, ini kelas lagi, ini kelas lagi, kelas lagi, kelas lagi. Kalau teman-teman pengen kasih ID, kasih aja pagar terus ID-nya apa gitu loh. Misal ini navbar ID-nya ya. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman pengen nambahin komponen HTML yang lainnya, misal di sini ada komponen href ya, href di A ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung A terus buka kurung. Terus di sini tinggal teman-teman kasih aja komponen yang ada di dalam sini. Kelas juga bisa di kayak gituin. Jadi ini tuh dalam kurung tuh kayak dalamnya sini. Dalamnya tag HTML ini. Misal tak kasih ini. Oh ya, contoh buat yang atas juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen
pengen gampang kopasnya bisa gini. Nah, ini yang bawah ini sama dengan yang atas. Nah, ini juga jadi kita bisa masukin href di sini di A ini. Jadi pokoknya apa ya, atribut dari sebuah elemen di HTML tuh bisa dimasukin di dalam kurungnya ini. Nah, gitu. Oke, sisanya tak lanjutin bentar. Nah, jadi di sini aku udah bikin 4 halaman jadinya. Oh, ini masih navbar namanya. Bentar. Nanti ya, nanti ya. Nah, jadi di sini aku udah bikin 4 halaman. Yaitu home, about, login, sama register. Nah, jadi di sini kan ada home nih. Terus ada about juga. Terus ada login, ada register. Isinya mirip-mirip sih. Jadi cuman aku copy dari sini, terus aku kasih ke sini, aku kasih ke sini, dan aku kasih ke sini. Nah, terus habis itu setelah aku bikin filenya, bikin file jet-nya nih, aku bikin routingnya juga. Kalau tadi kan kita ngerouting home itu dengan inisial slash doang ya buat home. Nah, buat about aku kasih slash about, itu bakal ngerender about. Terus buat login dia slash login register kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman silahkan berkreasi aja kalau buat chatnya. Buat home, about, login, registernya teman-teman silahkan kreasi sendiri. Cari-cari di Bootstrap kayak gimana, navbar, terus form dan lain sebagainya gitu di Bootstrap ada. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu kelebihan dari template engine. Nah, di sini kan kita harus nulis mulai dari HTML sampai navbarnya tuh di masing-masing page ada kan, harus kita tulis, harus kita ketik di masing-masing file kan, karena kita pengen ada di semua file. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu kan kayak apa ya, makan tempat banget gitu loh. Nah, kalau di template engine tuh kita bisa ketik cuman di satu file aja. Nanti dari file itu kita ngambil konten yang kontennya itu ada di file lain. Atau lebih tepatnya gini sih. Jadi kita bikin kita bikin layoutnya nih. Nah, terus di layout itu kita sediain suatu tempat buat konten. Nah, jadi di sini aku bakal bikin file namanya layouts.jet. Nah, layout.jet ini bakal berisi elemen-elemen HTML yang itu tuh sering kita pakai atau sering bakal tampil di client side. Nah, di sini kan yang jelas bakal tampil kan dari HTML sampai navbar nih ya. Ini kan buat header. Nah, terus script juga pasti dibutuhkan di setiap halaman kan. Jadi yang nggak bakal kau ambil cuman ini doang nih. Yang lainnya ini bakal kau ambil. Set. Masukin di layout. Oke, paste. Terus buat scriptnya juga. Oke, paste. Oops. Nah, ini kan kita udah dapet nih komponen yang harus ada di setiap halaman. Nah, terus sekarang kita pengen nyediain space kecil buat komponen-komponen yang dia tuh cuman adanya di halaman-halaman tertentu. Jadi di sini di template engine kita bisa bikin yang pertama ini aku bakal kasih ID-nya up, yang berarti ya pokoknya aku kasih ID up buat pembeda sama yang lainnya. Terus di sini bakal aku kasih container. Nah, terus di sini kita tuh bisa pakai blok setahu. Nah, blok ini dia space yang bisa kita klaim lewat file-file lain. Bloknya misalnya app gitu ya, atau ya, app gitu guys. Nah, terus di halaman home ini di halaman home ini kita tinggal kita extend layoutnya, layout, terus kita panggil bloknya
Aku lupa. Coba kita lihat. Templating. Nggak ada di sini. Bentar ya, aku lihat dulu. Jadi di sini login ini. Oh, langsung blok konten, terus yang bagian layoutnya. Oh ya benar. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung blok, terus nama bloknya tadi. Ini bloknya up kan, berarti nama bloknya blok up. Nah, terus kita tinggal ketikkan nih yang mau kita blok up ini, mau kita isi pakai apa. Misal di sini aku pengen ngisi pakai ads one, terus konten. Yang mana konten ini variabel yang isinya bakal kukirim dari controller. Nah, di about juga bisa kita bikin kayak gini. Oke, kita copy ininya. Oke. About dari sini hapus. Terus ini juga set. Oke. Terus buat login ini kita hapus. Terus buat register dari sini terus pastikan ini ya, jadi spasinya tuh berpengaruh banget di jet ini. Jadi spasinya pastikan, kayak misalnya ini kan elemen pertama. Nah, elemen setelahnya itu dia kan butuh tab atau spasi gitu kan, sebelum sebelum nama elemennya. Oh iya, belum tak sampaikan ya tadi. Jadi di sini tuh di jet ini kita kalau misalnya mau ngetik div, kalau misalnya mau buka elemen div, kita bisa pakai div gini. Atau kalau kita pengen nggak pakai div, kita bisa langsung nulisin nama kelasnya, otomatis langsung buka div. Oke, seterusnya bisa. Kita rapikan. Oke, seterusnya bisa ini. Kita refresh. Oke, bisa kan? Kita ke home, kita ke about, login, register. Nah, semuanya berfungsi. Nah, jadi kayak gitu kegunaannya template engine tuh. Dia bisa komponen-komponen yang pengen selalu kita tampilkan itu bisa kita tampung di layout. Terus di layout ini kita bisa menyediakan blok kecil buat komponen-komponen yang dia tuh hanya tampil di page-page tertentu kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Nah, di sini routing biasa sih. Teman-teman pasti bisa wes. Cuman ini buat home, ini buat about, login, register. Nah, terus juga buat ini buat code-nya, ya berkreasi sendiri aja teman-teman di Bootstrap. Ini cuman contoh doang, juga jelek sih kelihatannya. Nah, oke. Sekian dulu untuk kali ini. Sebentar, kita cek checklist. Kita cek ini. Oke, install udah, register udah, routing udah. Nah, jadi untuk episode Jet ini kita udah selesai. Nanti selanjutnya kita bakal ke Sequelize, yang mana bakal apa, pengenalan ke database ini, Sequelize. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, teman-teman. Aku apresiasi banget. Makasih banget. Oke, juga jangan lupa subscribe-nya ya. Makasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.